Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania. Salam hitam putih, salam beda hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini ya. Ini kaitannya dengan karakter burung ya teman-teman ya. Saya juga pernah punya karakter kacer yang seperti ini. Pertanyaannya seperti ini, saya tampilin ya. Nanti sekalian sama tajak jalan-jalan, karena ini video hari ini saya mau kasih edukasi, pengalaman, pemahaman, dan juga daily ya. Dari Arif Bocil. Salam dari Magelang, penonton setia Bang Kinara. Bang, apa memang sudah karakter kacer? Kalau gacornya di gantangan, kalau di gantangan dia main bagus, isian keluar semua. Kalau di rumah hanya riwik, padahal perawatan sudah maksimal. Tak jawab, menurutku ya bagus. Bagus, enak yang begitu. Dan kacer yang sudah ada di titik spek seperti ini, titik karakter seperti ini tentu melalui jam terbang yang tinggi, melalui perjalanan yang panjang. Nggak bisa kita memahami karakter burung kita makceling langsung paham, oh ini berarti burung kita ini bisu kalau di lapangan bagus. Misalkan contoh, belinya MH burung di rumah nggak bunyi, atau mungkin ngeriwik nyolong-nyolong. Oh coba ini mungkin karakternya burung ini karakter burung yang bunyinya cuma di lapangan tok. Burung MH baru rawatan 2 bulan, coba gantangan, nyampe lapangan mangap, matung, gelabakan. Ini burung-burung yang sudah ada di titik seperti ini, di lapangan enak-enak, ini jam terbangnya tinggi kawan-kawan. Jam terbang tinggi, perjalanannya sudah panjang. Perjalanan panjang, yang dimaksud panjang itu sudah nyoba di gantang sini, gantang situ, lompat perawat ini, perawat itu, lompat sampai ada di titik perawat yang mungkin kepekaan dalam memahami karakternya gitu. Oh no, itu kalau versi saya begitu. Karena memang merawat burung itu kuncinya itu apa toh? Ya kita pahami lah burung kita ini karakternya kayak gimana. Apakah dia itu tipikal burung yang misalkan senenge jor-joran, senenge mandinya itu mandi jor-joran, senenge jemur jor-joran, atau mungkin mintanya yang takar-takaran. Macam-macam karakter burung itu banyak. Nah cuma itu aja Berguso ya. Sekalian saya pernah angkat topik seperti ini video lama. Karena ini saya lagi ngangkat topik yang sama ya. Coba cocok omonganku dengan kejadian yang lama di video lama. Barangkali teman-teman pernah nyimak. Buat teman-teman yang setia menyimak di channel ini pasti tahu, pasti paham penyampaian saya ini mau membahas apa. Karena dulu saya pernah punya kacer yang di rumah bisu ternyata di gantangan enak, tapi yang gantang bukan saya. Karena ini tuh kejadian ini tuh lama banget waktu awal-awal saya main kacer. Saya minta ajak jalan-jalan keluar ya, biar suaranya biar nggak berbeken. Iki manuk kok ya kayak gini. Ayo. Saya ajak keluar sebentar ya, teman-teman ya. Ini kondisi dalam rumah ya. Ini aku juga lagi ngablak kacer kebetulan ya. Lagi ngablak kacer teman-teman. Sebentar, lagi ngablak plus lagi ngumbar juga. Lagi ngumbar kacer. Ini juga ada cendet, di sana juga ada kacer ya. Tuh di sana ada kacer juga kita bro. Nah itu ada kacer ya. Terus di sini juga ada kacer. Bentar, nih saya lagi ngumbar juga ini. Lah ini dia. Ayo, iya aku lagi ngumbar ya, ngumbar kacer. Terus gini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini ya. Jadi gini, kaitannya dengan pengalaman saya punya kacer bisu.
di rumah bisu. Waktu itu jujur saja itu kan awal-awal ya. Waktu itu awal saya punya kacer, awal main kacer. Jadi punya satu, kebetulan kok di rumah itu nggak bunyi. Waktu itu kumpul sama, kalau nggak salah Cak Ijo, ada Sego Ontong, ada Kenari waktu itu. Kebetulan kacer ini saya pantau di rumah orangnya itu, waktu mantaunya itu bunyi bro, waktu mantaunya bunyi. Cuma nyampe di rumah saya, karena memang kacer di rumah saya cuma satu ya, kacer cuma satu. Jadi burung itu di rumah saya nggak bunyi teman-teman, bener-bener nggak bunyi. Terus waktu itu karena burung nggak bunyi ya otomatis kalau diposting, dijual, dipantau orang, kalau burungnya nggak bunyi kan kurang menggoda tuh ya, kurang menggoda. Otomatis waktu itu sold out di angka 500 rek, kalau nggak 550 500 waktu itu loh ya, waktu itu begitu. Terus ketika dipantau temanku, mungkin sama dia di track pakai YouTube atau di track pakai HP atau apa, aku juga ngerti ya. Intinya dia langsung minat langsung minat, nggak banyak cincong, langsung minat, dibayar. Terus dapat 4 hari dia ngirim foto trofi ke saya gitu loh, manukmu anu menang entuk loh, kok iso Pak. Tapi delok manuk ini ngomah, iki bahasa Jawa ya rek ya, tak gawe bahasa Indonesia wae. Tapi coba kamu ke sini, datang ke sini, kamu ke rumah, coba lihatan burungnya di rumah ya nggak bunyi ya. Mungkin ini memang sudah tipikal karakternya seperti itu. Memang karakternya burungnya kalau di rumah nggak bunyi. Tapi jujur saja ya rek ya, temanku itu memang orangnya tuh nggak pernah fanatik rawatan yang neko-neko. Dia cuma rawatan sehat tok. Jadi singkat cerita ya, ketika dia itu memantau burung di rumah, memang burungnya itu kalau misalkan itu ketemu sama tipe pembeli yang pinginnya burung itu gacor, tentu dia nggak mungkin minat sama burungku, nggak mungkin minat karena burungnya memang dipantau nggak bunyi. Tapi karena temanku ini wonge yo seneng main juga ya, mungkin dia bisa mengintip karakter burung atau gimana ya, nggak paham mana ya, atau mungkin di track sama HP seperti yang tadi saya sampaikan ya kan, bisa jadi, sehingga dia langsung gerak cepat, langsung dibeli burungku, langsung dibayar. Waktu tak pantau di rumah temanku pun burungnya nggak bunyi, tapi di lapangan koar-koar. Padahal di rumah temanku itu burungnya kacer nggak cuma satu, ada 3, ada 4. Tapi kebetulan memang di track sama temanku, kalau di rumahnya dia kan banyak kacer, di track langsung bongkar isian, langsung tarung. Tapi kalau disendirikan diem, ya kan ini termasuk karakter toh bro. Tapi jujur saja teman-teman, kaitannya dengan perjalanan panjang yang tadi saya maksud di awal segmen ini, tadi saya sampaikan bahwasanya sudah melalui proses perjalanan yang panjang, track recordnya panjang. Ini begini, bayangkan di perawat 1 burung nggak bunyi, di perawat 2 burung nggak bunyi, dilempar. Terus habis itu mungkin salah satu perawat ini tadi ya, misalkan perawat 1 2 3 4 ya, perawat 1 2 3 nggak bunyi, di perawat 4 bunyi, bahkan sampai digantang mungkin dapat juga. Tapi suatu ketika bisa jadi juga perawat keempat ini BU, butuh uang dijual di lapangan, mungkin belum ada yang minat atau nggak ada yang cocok sama harganya, bisa jadi. Terus habis itu dia BU, butuh uang cepat, dijual di orang rumahan, karena dipantau nggak bunyi ya otomatis murah dong harganya, dibeli oleh orang kan tadi 1 2 3 4, yang keempat ya, terus dibeli sama orang kelima, orang rumahan. Ya rumahan ya gantangan, tapi mungkin dia karena di rumah burungnya nggak bunyi sehingga sama dia nggak digantang. Tapi dia nggak mungkin, ini orang kelima ini nggak bisa mengintip bahwasanya oh burung ini mapan, oh burung ini sudah enjoy, tenang. Ya mungkin bisa jadi memang sudah karakternya. Kecuali kalau burung itu bisu, diem di rumah ngeriwi aja nggak bunyi, tapi burungnya giras, ya ini bisa jadi burungnya belum mapan. Tapi kalau burung-burung yang bisa jadi ya burungnya sudah mapan, anteng, enak, tapi hariannya ngeriwi, kita sudah mengupayakan semua rawatan untuk supaya burung ini gacor, tapi tetap burung ini gak gacor-gacor, ya coba lo gantangan, siapa tahu memang dia karakternya begitu. Ngono lho rek. Nah ini singkat cerita, di perawat kelima BU juga dijual, lempar ke perawat 6 7 8, terus yang di perawat ke-8 ini tiba-tiba burungnya di lapangan ya enak, terus BU lagi loh. Ini kan siklus perputaran burung itu kan muter gitu aja toh bro, ya kan. Selama ini coba toh kita flashback, burung itu kan muter toh bro, muter aja. Terus suatu ketika mungkin pas bejone nasib temanku ini tadi, pas rezekinya temanku ini tadi, sehingga dibeli burung yang dari saya ini tadi, dibeli sama temanku, burungnya bisa enak waktu itu.
sold out berapa saya enggak tahu, yang jelas sama temanku itu waktu dapet 2 bulan kalau enggak 3 bulan. 3 bulan setelah beli dari saya dikasih uang 1 juta sama temanku. Padahal temanku itu waktu itu beli burungku itu seharga 550, seingatku 550. Terus dapat 3 bulanan saya dikasih uang 1 juta karena burung yang dari saya itu sold out lumayan mahal. Cuma sold out berapa ya saya enggak tahu, yang jelas saya dikasih 1 juta waktu itu ya. Karena memang jujur saja temanku ini memang permainannya memang luas banget ya untuk dunia lapangannya, sehingga dia punya banyak relasi ya, nggak tahu lagi ya. Yang jelas burungnya bisa laku mahal. Ya kan, orang itu punya dunia berbeda-beda. Setiap orang itu punya kapasitas gaya permainan yang berbeda-beda. Kan nggak bisa sama toh bro. Nggak bisa sama. Semua orang pasti beda-beda gaya mainnya, ruang lingkupnya, gaya berpikirnya berbeda-beda. Cuma waktu itu di era-era tahun awal-awal saya main kacer ya, memang jujur saja saya fanatik ya. Saya fanatik dan temanku ini bukan orang yang fanatik. Bukan orang yang fanatik, dia nggak pernah neko-neko, rawatan cukup perawatan sehat, nggak tahu neko-neko. Jangkrik ya kadang jor-joran, ya kadang nggak takar-takaran. Jujur saja kalau saya waktu itu ngerawat burung yang masih takar-takaran, pakai ini pakai itu, ya mumet dewe dasku malahan. Sebenarnya begitu. Jadi begini teman-teman, kaitannya dengan video hari ini, itu sebuah kesimpulan yang bisa kalian petik ya. Kita itu jangan suka buru-buru mengklaim keadaan burung. Kita kalau memang kalau memang belum bisa memahami karakter burung, saranku buat teman-teman, jangan buru-buru mengklaim kondisi burung ini oh begini oh begitu, jangan. Untuk tahu misalkan kapasitas kita itu mainnya di lapangan, memang kita itu pemain lomba ya, penikmat rumahan tapi juga lebih banyak ke lombanya ya, saranku coba ondek gantangan. Karena performa burung di lapangan dan di rumah itu beda bro. Ada burung yang di rumah itu gua cordor, buka ekor kongslet, di lapangan matung ada burung itu yang di rumah diem, di lapangan gacor, keluar-keluar, bongkar isian ada. Ada burung yang di lapangan itu bagong dulu, baru enak mainnya. Berapa season ada yang mintanya main ablak dulu, walah macem-macem orang, macem-macem. Karakter burung itu luas banget. Jadi nggak bisa kita hukumi cukup dengan sudut pandang sepihak, nggak bisa teman-teman. Saran saya buat teman-teman makanya gini, jangan terlalu banyak teori dan jangan terlalu banyak klaim. Banyakin praktek saja ngerawat burung itu. Terus kaitannya dengan topik hari ini, untuk karakter burung yang dimana itu memang tipikal burung yang bisu di rumah, ngeriwik di rumah, caranya ngintip kalau saya ini ya coba kita lihat saja langsung, dia ini burungnya sudah mapan apa belum. Kalau misalkan burungmu itu ya seharian di rumah itu ngeriwik, itu pun jarang, dan dirasa memang menurut versimu, menurut pandangan kacamata pandanganmu itu memang burungmu itu memang tipikal burung yang sudah mapan banget. Ada orang lalu lalang dia yo santai, ditaruh di bawah dia yo santai aja, berarti kan yo mapan. Bisa jadi burungmu itu memang tipikal burung yang bisa di rumah, keluar-keluar di lapangan kan yo bisa jadi. Kalau kalian mau mengintip apakah dia itu karakter seperti yang saya sampaikan, ya gimana caranya? Ya digantang, gono neng lapangan. Dia keluar-keluar enggak? Kalau dia keluar-keluar ya alhamdulillah, berarti dia karakter burung seperti itu. Enak enggak punya karakter burung seperti itu? Ya menurut saya enak-enak aja. Karena anggaplah dia di rumah enggak seberapa gacor, berarti ya anggaplah dia menyimpan tenaga, nyimpen stamina ya, tenaga dan staminanya dihabiskan di lapangan. Ya enak kalau kita punya burung seperti itu. Luar biasa, cuman kan yo langka bro ya, jarang ada burung seperti itu. Cuman kalau sampean punya burung yang tipikal seperti itu, simpen nenai, bagus menurut saya. Lanjutkan saja perjuanganmu, perjalananmu di arena lomba. Kalau saya sih begitu, andai kata saya punya burung kayak gitu lagi saat ini. Cuman kebetulan di saat saya ini bener-bener nyemplung nih dunia kacer, dulu-dulu sudah bener-bener nyemplung. Saya nyari karakter burung yang kayak gitu susah, nggak pernah dapat ya awal-awal itu, yang dimana saya belum terlalu nyemplung di dunia kacer, malah dapat karakter kayak gitu, tapi udah sold out. Jadi begitu teman-teman ya, kaitannya dengan pengalaman saya, pemahaman dari saya untuk tipikal burung-burung yang di rumah ngeriwik, di rumah bisu, di lapangan koar-koar. Pengalaman saya sebatas itu ya. Semoga dari penyampaian ini, harapan saya menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.